Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya menyapa kita semua dimanapun saat ini kita berada. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Hari ini 5 Maret 2023, saya mengajak kita kembali untuk menyatukan hati, merendahkan diri, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami dalam keadaan yang penuh sukacita datang kepadamu. Kami rindu akan hadirat-mu. Penuhi kami ya Bapa, kasih-Mu melimpah bagi kami sehingga kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus mengajar menuntun kami sehingga kami boleh lebih lagi melakukan firman. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, pendengaran kami, kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Yeremia 14 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan hari ini dengan tema doa syafaat. Mari saudaraku, saya mengajak kita dapat membaca Alkitab kita bersama. Mengenai musim kering, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Mereka sampai menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, megap-megap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami. Kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Amin. Nah, saudaraku, melalui firman Tuhan ini yang ditulis dengan gaya puisi ratapan, yang meratapi penderitaan dan kehilangan yang disebabkan Tuhan tidak menurunkan hujan. Kekeringan yang terjadi adalah bencana yang bersifat menyeluruh dalam segala aspek dan terjadi pada semua rakyat, baik kaya maupun miskin, tinggi dan rendah. Semua kena pengaruh, bahkan peternakan dan lingkungan terkena pukulan yang serius.
Saudara-saudaraku, doa Nabi Yeremia kepada Tuhan bagi bangsa ini, dan ini adalah tugas seorang nabi untuk berdoa bagi umat Tuhan. Tetapi di ayat 11 Tuhan berkata kepada Yeremia, "Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini, karena Tuhan tidak mau mendengar suara doa yang dinaikkan bagi Israel. Tetapi juga Tuhan sudah memutuskan dan untuk menghukum umatnya." Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Yeremia berdialog dengan Tuhan. Ia mengendalikan ekspresi kemarahannya terhadap apa yang Tuhan lakukan bagi nabi-nabi palsu yang memalsukan nama Tuhan, menjanjikan untuk menghukum mereka. Tetapi Tuhan tidak hanya menghukum nabi-nabi palsu, Tuhan juga menghukum mereka yang menuruti nabi-nabi palsu, karena mereka menolak pesan dari pemberitaan yang nabi sampaikan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan adalah firman yang kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku, orang senang tinggal dalam fantasi indah, dalam penipuan diri sendiri, dan tidak mau menghadapi realitas. Saudara-saudaraku, melalui apa yang kita sudah baca, firman Tuhan menyadarkan bahwa kita adalah orang yang mau merendahkan diri, orang yang mau menghadapi setiap bentuk kesulitan, setiap penderitaan yang kita rasakan di sekeliling kita. Saudara-saudara, pelayanan doa syafaat Yeremia dan Abraham Musa mengalami perbedaan ataupun persamaan. Abraham melakukan segenap doa pengampunan untuk Sodom agar Tuhan tidak menghukum kota tersebut, dan ia tawar-menawar yang berhenti pada 10 orang benar. Musa tidak henti-hentinya berdoa bagi orang Israel, bahkan bersedia untuk menukar hidupnya sendiri bagi mereka, untuk meminta pengampunan Tuhan bagi doa-doa bangsa Israel. Dan dengan kasih karunia Tuhan, ia berbelas kasih bagi orang-orang Israel. Dan demikian juga dengan Yeremia. Saudara-saudaraku, seringkali Tuhan memakai cara-cara yang sulit, yang kita mengerti pada waktu-waktu terjadi. Hati kita memang sedih, pedih melihat semua kejadian-kejadian yang kita alami. Hati kita menjadi sedih, dan kita melihat keadaan sekeliling kita yang begitu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi setiap kita. Ingatlah saudara-saudaraku, apa yang kita rasakan indah akan indah pada waktunya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mau bermain-main dengan kesabaran. Tuhan tidak mau dipermainkan, dan yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh akan dimurnikan dengan cara Tuhan yang keras. Saudaraku, pengertian doa syafaat adalah berdoa atas nama orang lain. Maksudnya kita mendoakan seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak sedang bersama-sama atau melaksanakan ibadah di satu atap dengan kita. Lebih mudahnya, doa syafaat berarti mendoakan orang lain. Peran pengantara dalam doa syafaat dalam perjanjian lama banyak yang kita boleh baca. Dan Kristus digambarkan dalam perjanjian baru sebagai pendoa syafaat utama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen, biarlah kita menjadi pensyafaat bagi setiap orang. Karena melalui Kristus Yesus, Ia menjembatani jurang di antara kita dan Allah, dan ketika Dia sudah mati di kayu salib. Doa syafaat yang sejati adalah mencari kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Allah memanggil semua orang Kristen untuk menjadi pendoa syafaat, dan Allah menginginkan bahwa setiap kita aktif di dalam doa syafaat. Saudara-saudaraku, oleh karena itu janganlah bimbang, janganlah kita ragu. Berserulah kepada Yesus Kristus Tuhan kita, datang dan berdoalah kepadanya.
Datanglah bermazmur dan sujud di bawah kakinya. Tuhan akan melihat kehadiran kita, karena Dia di surga akan mendengar doa, permohonan, mazmur dan pujian kita kepadanya. Saudara-saudaraku, apabila Tuhan mendengar doa-doa kita, maka Ia akan datang melawat kita. Jadi, jika kita datang dengan berdoa dengan iman yang teguh kepadanya, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami menjadi pendoa syafaat seperti Yesus Kristus. Biarlah kami boleh bersyafaat bagi setiap orang-orang yang ada sekeliling kami, orang-orang yang jauh yang membutuhkan pertolongan doa. Biar kami bersedia menerima pelayanan ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan kami percaya semuanya didasarkan dengan kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, have a great day, and God bless you all.